Coba nih kamu jawab cepat. Ibu lagi bikin kue pakai mentega. Di otak kalian pasti yang muncul itu adalah mentega saset kuning tulisan biru. Seperti ini. Benar kan? Tapi tahan dulu. Fakta pahitnya, hari ini 90% orang Indonesia itu salah sebut. Yang kalian sebut mentega itu sebenarnya adalah margarin. Bedanya apa? Nah, di sini penjelasannya. Mentega atau butter bahannya itu sebenarnya dari susu sapi, wangi, lumer di mulut, dan harganya otomatis lebih mahal. Margarin bahannya dari minyak goreng, dari minyak sawit yang dipadatkan, lengket di lidah, dan lebih murah. Hari ini kita akan bongkar 21 merek dari yang harganya 5 ribuan sampai 50 ribuan, mana yang susu asli, mana yang minyak beku, dan mana yang campuran. Dulu kita sering ditakut-takuti sama iklan, jangan makan mentega atau butter, banyak lemak jenuhnya atau saturated fat, bikin kolesterol. Ganti aja pakai margarin yang dari tumbuhan biar sehat. Penelitian medis terbaru membuktikan klaim itu salah besar. Lemak jenuh atau saturated fat dari susu sapi asli itu adalah lemak alami. Tubuh manusia sudah berevolusi ribuan tahun dan tahu persis cara mencerna lemak ini. Dia kaya akan vitamin yang larut dalam lemak. Sebaliknya, pernah bayangkan nggak sih gimana caranya minyak goreng yang cair itu bisa berubah jadi padat kotak seperti ini? Pabrik menggunakan proses kimia yang namanya hidrogenasi. Proses ini sering kali menciptakan lemak trans buatan atau industrial trans fat di dalam mentega. Dan tebak apa? Sains membuktikan bahwa lemak trans inilah penjahat aslinya. Dia yang bikin kolesterol jahat LDL Anda naik dan nurunin kolesterol baik Anda, HDL Anda. Serta menyumbat pembuluh darah ke jantung kamu. Walaupun sekarang banyak margarin nulis bebas lemak trans di bungkusnya karena diakali dengan teknik kimia lain. Pada akhirnya yang harus diingat produk itu tetap lemak dari hasil ultra proses, yaitu lemak buatan pabrik. Logikanya simple, lebih baik makan lemak alami dari hewan daripada makan yang dari tumbuhan tapi buatan laboratorium kimia, bukan? Sekarang mari kita buktikan merek mana yang jujur. Kita akan bagi menjadi 3 kasta. Mari kita mulai. Aturan mainnya adalah seperti ini. Kita akan bagi menjadi 3 tier list. Tier S, butter, yaitu kasta tertinggi 100% dari lemak susu sapi tanpa campuran minyak. Ini adalah mentega yang sesungguhnya. Tier B atau blend, campuran, itu adalah kasta menengah. Campuran lemak susu dan minyak nabati. Wangi menteganya dapat, hematnya juga dapat. Tier M adalah margarin atau dari minyak sawit. Kasta yang murah, isinya 100% minyak dari nabati, bisa sawit, bisa canola. Harusnya nggak boleh dipanggil mentega, tapi ini adalah margarin. Oke, kita mulai ambil dulu yang paling legendaris, Blue Band Serbaguna. Dari kecil kita sebut ini sebagai mentega. Mari kita cek labelnya. Tulisan besarnya adalah margarin. Komposisinya minyak nabati, air, garam, perisa sintetik mentega, dan sebagainya. Lihat, dia jujur loh, dia nulisnya margarin. Tapi kita saja yang salah panggil. Isinya paling utama adalah minyak sawit, yaitu minyak nabati. Dikasih aroma biar aromanya mirip mentega. Jadi mohon maaf, legenda yang paling lama merek di Indonesia ini kita akan masukkan ke tier M, yaitu margarin. Sekarang kita cari lawannya yang sering dipakai chef profesional, Anchor Unsalted Butter. Harganya bisa 4-5 kali lipat dari Blue Band. Kenapa? Kita baca komposisinya. Dia menggunakan pasteurized cream, yaitu krim susu yang dipasteurisasi. Udah itu doang, nggak ada bahan lain. Nggak ada minyak nabati, nggak ada perasa sintetik. Ini murni lemak susu dari sapi New Zealand. Jelas ini adalah tier S. Oke, 1 dari susu, 1 dari minyak. Sekarang kita cek yang ini. Meadow Lear. Kemasannya kayak barang impor ya, ada tulisannya Made in Australia. Harganya juga lumayan. Apakah ini mentega? Banyak yang terkecoh beli ini dikira mentega oles. Kita cek belakangnya. Minyak nabati 60%, campuran dari minyak canola dan sawit. Lalu air, garam, pengemulsi nabati, dan sebagainya. Ternyata ini juga cuman margarin. Isinya tetap minyak, cuman bedanya dia pakai minyak canola. Bukan cuman kelapa sawit, tapi bukan dari susu. Jadi Meadow kamu akan kumpul di kategori margarin, yaitu tier M. Sekarang kita masuk ke produk yang paling sering ditanya ini, Orchid Butter. Biasanya orang beli ini karena katanya ini mentega, tapi harganya nggak semahal Anchor. Apa rahasianya? Kita bedah labelnya. Komposisi, lemak susu anhidrat, lalu minyak nabati terhidrogenasi, lalu minyak nabati, lalu susu skim, dan sebagainya. Nah, ini dia.
Dia pakai lemak susu sapi tapi dicampur dengan minyak nabati. Jadi bukan 100% mentega, tapi juga bukan 100% margarin. Ini adalah blend campuran. Ya sebenarnya kenapa ini pinter ya? Karena kamu dapat wanginya mentega tapi harganya ditekan pakai minyak. Biasanya buat jual kue kering biar wangi tapi tetap bisa untung. Apakah sehat? Belum tentu. Makanya Orchid kalau masuk di tier B yaitu butter blend. Lanjut, ini yang paling tricky. Cap onta. Gambarnya onta, tulisannya minyak samin. Banyak orang tua kita percaya ini adalah lemak dari unta atau susu kambing, yaitu ghee. Benarkah? Jadi kita tidak bisa tertipu dengan hanya ada gambar hewan ya. Baca tulisan kecil di bawahnya, minyak nabati padat. Komposisinya adalah minyak nabati, perisa sintetik mentega, dan lain sebagainya. Jadi isinya sama saja kayak Blue Band, minyak sawit yang dikasih aroma mentega. Nggak ada bahan dari unta-untanya sama sekali. Ini cuma minyak goreng, aromanya samin. Jadi mitos cap onta terpecahkan ya. Dia masuk kategori M. Sekarang kita bahas yang bahan bakunya sama. Ada 4 merek. Ada Palmia, Vilma, Forvita, Amanda. Warna-warni kemasannya berbeda, tapi isinya kita cek cepat ya. Palmia, Vilma, Forvita, Amanda hampir sama. Bahan utama minyak nabati, air, garam, pengemulsi nabati, lalu ada perisan sintetik dan sebagainya. Jadi semuanya kompak adalah tier M margarin. Mau klaimnya bebas lemak trans, tetap bahan dasarnya adalah minyak terhidrogenasi. Jadi mereka semua masuk kategori rombongan tier M. Nah, tier M sudah penuh sesak nih dengan minyak-minyak. Tier B cuma ada satu, gimana dengan tier S? Tadi baru ada Anchor, apakah ada mentega lain yang lebih creamy, lebih wangi, atau bahkan lebih sultan? Nah, kita akan masuk ke produk-produk import yang harganya sering bikin dompet kita mikir 2 kali. Ada Lurpak, Elle & Fire, Arla, Emborg. Apakah harga mahalnya sepadan dengan isinya? Kita cek cepat komposisinya ya. Lurpak, komposisinya krim dan kultur laktat. Elle & Fire, krim susu sapi pasteurisasi, fermentasi laktat. Arla, krim dan kultur laktat. Emborg, krim 98,7%, lalu kultur laktat. Perhatikan polanya, semua pakai krim susu dan kultur laktat. Apa itu kultur laktat? Itu adalah bakteri baik untuk fermentasi alami. Makanya wangi butternya Eropa itu khas, gurih dan creamy banget dibandingkan dengan butter biasa. Nggak ada campuran minyak sawit atau perasa buatan sama sekali. Tanpa perdebatan, kuartet Eropa ini kita langsung masukkan ke singgasana tier S. Nah, sebelum kita tutup, ada tamu VIP nih. Kalau ibumu suka bikin nastar atau kue kering pas lebaran seperti ini, pasti kenal sama pasukan kaleng ini. Ada Wisman, Golden Churn, Blue Triangle, dan Royal Crown. Kemasannya mewah, harganya mahal. Apakah semuanya mentega murni? Kita cek 3 raksasa ini dulu. Wisman, Golden Churn, dan Blue Triangle. Wisman isinya 100% mentega asin. Golden Churn dan Blue Triangle isinya 95% krim susu pasteurisasi. Jadi gak usah diragukan lagi. Ini adalah Holy Grail alias rajanya mentega untuk bikin kue. Wanginya luar biasa wangi, langsung naik ke singgasana tertinggi kita yaitu tier S. Tapi siap-siap patah hati nih buat kamu yang sering beli Royal Crown. Kalengnya merah emas, berjejer sama dengan Wisman di toko bahan kue. Harganya juga lumayan pricey. Tapi kita bisa baca tulisan bahasa Inggris kecil di bawah logonya. Butter substitute, yaitu pengganti mentega. Nah, kita cek komposisi di belakangnya. Bahan pertamanya adalah minyak nabati. Wah, ternyata biarpun kemasannya kaleng sultan, isinya bisa saja cuma mentega. Kayak margarin sasetan yang biasa. Jadi ini adalah murni minyak ya, yang ditambahkan aroma mentega, bukan mentega. Jadi kita tidak bisa bilang kalau kemasan yang kaleng pasti lebih bagus. Jadi maaf Royal Crown, kamu akan kita masukkan di tier M, yaitu margarin. Nah, ini peta update klasmen sementara kita, Anda bisa dilihat di sini. Jadi kesimpulannya mending beli yang mana sih? Sesuaikan sama kebutuhanmu ya. Kalau kamu makan roti tawar langsung atau bikin kue kering, wajib pakai tier S. Lemaknya dari hewani, alami, diserap tubuh. Tapi kalau kamu cuma butuh buat numis nasi goreng, martabak telur, atau jualan roti di pinggir jalan, biar untung, boleh silakan pakai tier M. Tapi ingat, sadari bahwa kamu sedang pakai margarin bukan mentega. Nah, pelajaran hari ini adalah jangan malas baca di balik kemasan dan baca komposisinya.
Susu sudah, es krim sudah, keju sudah, sekarang mentega sudah. Kita akan bongkar apa lagi nih? Sosis daging versus sosis tepung, atau kecap manis, saus tomat? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like and share video ini ke grup keluarga, biar mereka pada melek. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di bongkar-bongkar merek selanjutnya. Stay fit and stay healthy, see you.